Hai semuanya, ketemu lagi nih kita kali ini saya mau berbagi resep puding alpukat coklat lumer untuk kalian semua. Ini rasanya enak banget teman-teman, apalagi kalau kita nikmatin pas dingin-dingin, kita masukin dulu ke dalam kulkas. Wow, rasanya enak banget, apalagi ada coklatnya, pudingnya juga lembut banget. Gimana nih cara membuatnya dan apa saja bahan-bahan yang akan kita perlukan? Simak terus ya videonya, jangan di skip ya, agar kalian tidak salah dalam memasaknya nanti. Terima kasih. Yang pertama, saya telah membelah satu buah alpukat ya teman-teman. Saya pakai satu aja karena ukurannya sangat besar. Kita buang bijinya dan juga kita buang kulit ari-ari yang di dalam bijinya ini ya teman-teman, kita bersihkan. Terus alpukatnya ini akan saya ambil dagingnya. Teman-teman jangan lupa untuk mempersiapkan alat untuk menghaluskan alpukat ini ya teman-teman. Di sini saya mau pakai chopper aja. Tapi kalau teman-teman mau di blender juga nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Yang penting alpukatnya ini kita haluskan. Kita kerok seperti ini aja. Kita ambil dagingnya, alpukatnya ini kita masukkan ke dalam alat untuk menghaluskan alpukat ini ya teman-teman. Lakukan sampai semua alpukatnya sudah kita ambil dagingnya ya. Ini yang kedua teman-teman, sama ya langkahnya, sama seperti yang di alpukat yang pertama tadi. Ini sudah selesai. Selanjutnya alpukat ini akan saya tambahkan bahan yang lainnya ya teman-teman, seperti susu full cream. Di sini saya pakai 300 ml susu full cream ya teman-teman. Untuk merek bebas ya teman-teman, sesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing ya. Kita mau chopper terlebih dahulu. Alpukatnya ini kita mau haluskan alpukatnya ini sampai dengan halus ya. Kenapa tadi dikasih atau diberi susu full cream? Agar kita mudah dalam menghaluskannya dan rasanya juga lebih enak dan lebih creamy ya. Ini sudah selesai teman-teman, dan sekarang akan saya sisihkan sejenak ya alpukat yang sudah kita chopper ini atau yang sudah kita haluskan. Kita akan lanjut ke bahan yang lain yang akan kita perlukan. Siapkan panci dan masukkan satu bungkus agar-agar yang tanpa rasa. Untuk merek bebas ya teman-teman, saja dengan teman-teman masing-masing. Setelah itu masukkan 8 sendok makan gula pasir. Sebelum dimasak kita aduk sejenak agar lebih mudah ya dan tidak ada gumpalan dari agar-agarnya. Setelah itu bahan yang lainnya yang kita perlukan adalah 400 ml susu full cream. Sambil memasukkan susunya sambil kita aduk ya teman-teman, agar tidak ada gumpalan juga dari agar-agarnya. Setelah itu ini sudah selesai, saatnya kita masak terlebih dahulu ya. Kita masak sambil diaduk, gunakan api yang sedang cenderung kecil ya, jangan terlalu besar. Harus selalu diaduk-aduk ya teman-teman. Kita masak hingga mendidih atau sampai meletup-letup ya. Seperti ini sudah mendidih. Saatnya sekarang kita matikan api kompornya. Dan kita masukkan alpukat yang sudah kita haluskan tadi ya teman-teman. Kita masukkan semua ke dalam agar-agar yang sudah kita masak ini. Dan jika sudah kita masukkan semua, alpukatnya ini akan kita aduk terlebih dahulu ya teman-teman, agar semuanya tercampur dengan rata dan alpukatnya juga larut di dalam agar-agar yang sudah kita masak ini ya. Pastikan tidak ada gumpalan dari alpukatnya ya teman-teman, dan pastikan alpukatnya sudah tercampur dengan sempurna seperti ini. Jika sudah tercampur dengan rata, akan kita masukkan ke dalam wadah atau cup yang sudah saya siapkan sebelumnya ya teman-teman. Di sini saya pakai cupnya yang ukurannya 300 ml ya teman-teman. Kita masukkan
puding alpukatnya ke dalam cup yang sudah kita siapkan. Di sini saya masukkan puding alpukatnya setengahnya saja ya teman-teman, sampai setengah dari cupnya ini. Seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai, sampai puding alpukatnya ini sudah habis ya, seperti ini, dan sudah kita masukkan ke dalam cup. Oke teman-teman, kita sisihkan sejenak, kita tunggu sampai puding alpukatnya ini mengeras, dan kita lanjut kembali ke langkah yang selanjutnya ya. Kita akan membuat fla untuk puding alpukat ini ya teman-teman. Siapkan panci, dan di sini saya telah mempersiapkan 4 bungkus minuman coklat seperti ini. Dan 4 bungkus ini akan saya pakai semua ya teman-teman. Masukkan semuanya ke dalam panci yang sudah kita siapkan. Dan setelah itu saya akan menambahkan gula pasir atau gula putih. Di sini saya memakai gula pasirnya sebanyak 3 sendok makan ya teman-teman. Dan sebelum dimasak atau menambahkan bahan yang lainnya, saya akan aduk terlebih dahulu ya antara gula dan minuman coklat ini agar tercampur dengan rata terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menambahkan susu full cream. Di sini susu full creamnya saya menambahkan sekitar 300 ml ya teman-teman. Kita masukkan sambil kita aduk-aduk agar minuman coklatnya ini mudah tercampur dan mudah larut ya. Dan saya juga menambahkan 200 ml air bersih ya teman-teman. Jika sudah tercampur dengan rata, kita akan lanjut memasak fla untuk puding alpukat ini di api yang sedang cenderung kecil ya teman-teman. Jangan lupa untuk menyalakan api kompornya dan kita masak flanya ini sampai mendidih ya teman-teman. Ketika memasak atau pas memasak, jangan lupa untuk selalu diaduk agar semuanya larut dari gula ataupun dari minuman coklatnya tercampur dengan rata. Seperti ini sudah mendidih. Setelah itu jangan lupa untuk mengecilkan api kompornya ya teman-teman. Dan di sini saya akan menambahkan larutan tepung maizena. Di sini tepung maizenanya saya pakai sekitar 5 sendok makan ya teman-teman. Nyalakan lagi atau besarkan lagi api kompornya. Selama dimasak harus selalu diaduk ya teman-teman. Kita aduk atau kita masak sampai mengental. Jika sudah mengental flanya ini, kita matikan api kompornya dan kita akan lanjut kembali ke tahap yang selanjutnya. Dan puding alpukatnya sudah mengeras ya teman-teman. Dan sekarang fla coklatnya akan kita tuangkan di atas puding alpukatnya ini ya. Untuk banyaknya disesuaikan saja dengan selera teman-teman masing-masing ya. Untuk teman-teman yang mau jualan, ini juga bisa dijadikan ide untuk jualan ya teman-teman. Tentunya harganya bisa disesuaikan
dari bahan-bahan yang teman-teman beli di daerah teman-teman masing-masing ya, karena di setiap daerah itu harganya berbeda-beda ya. Lakukan sampai dengan selesai, lakukan menuangkan flat coklatnya ini sampai dengan selesai ya, sampai semua pudingnya ini sudah kita tuangkan atau kita masukkan flat coklatnya seperti ini. Dan seperti ini sudah selesai teman-teman. Dan saatnya sekarang akan kita tunggu terlebih dahulu sampai dingin. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam lemari pendingin ataupun kulkas ya teman-teman. Ini sudah siap, sudah dingin, dan sekarang kita akan masukkan terlebih dahulu ke lemari pendingin ataupun kulkas ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya masukkan ke dalam kulkas ya ataupun lemari pendingin, dan saatnya sekarang akan kita icip-icip terlebih dahulu hasil kita hari ini, puding alpukat coklat lumernya. Bisa kalian lihat bahwa coklatnya sangat lumer. Ini rasanya enak teman-teman, boleh kalian coba, kalian praktekkan di rumah. Semoga kalian suka dan semoga resep yang saya bagikan untuk kalian semua bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai ketemu lagi di resep dan video saya berikutnya. Terima kasih. Ini adalah buah alpukat yang akan saya pakai. Ini sudah matang ya teman-teman, dan rasa buah alpukatnya ini enak banget, pulen banget. Kita buang bijinya. Jika ada kulit bijinya yang seperti ini, kita buang terlebih dahulu ya, soalnya nggak kita pakai ya teman-teman. Dan setelah itu pastikan teman-teman memakai alpukatnya itu alpukat yang sudah matang dan rasanya juga enak dan pulen ya. Ini sudah saya buang. Jangan lupa untuk mempersiapkan chopper, boleh juga di blender ya teman-teman, yang penting dia haluskan ya. Dan kita ambil dagingnya, cukup kita kerok aja menggunakan sendok. Lakukan sampai dengan habis atau dengan selesai. Jika sudah selesai, akan saya tambahkan bahan yang lainnya. Di sini saya akan menambahkan susu full cream sebanyak 100 ml untuk merek bebas ya teman-teman, bisa disesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing ya. Setelah itu alpukatnya ini akan saya haluskan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita haluskan sampai dengan halus. Oh iya teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga semakin sehat ya dan tetap semangat tentunya. Kita haluskan alpukatnya ini, dan ini sudah halus teman-teman. Kita mau lihat dulu nih apakah alpukatnya ini benar-benar halus atau belum ya. Kalau belum boleh kita chopper lagi ya teman-teman. Dan ternyata alpukatnya sudah halus seperti ini ya teman-teman. Ini sudah cukup ya teksturnya, dan kita akan lanjut kembali ke tahap yang selanjutnya. Alpukatnya ini kita sisihkan sejenak ya. Siapkan panci teman-teman. Dan di sini saya akan memasukkan gula putih atau gula pasir sebanyak 2 sendok muncung. Untuk tingkat kemanisan sesuaikan lagi ya dengan selera teman-teman masing-masing. Dan tambahkan 1 bungkus agar-agar yang tanpa rasa. Untuk merek bisa disesuaikan lagi ya dengan selera teman-teman masing-masing. Aduk sampai rata ya, agar ketika kita memasaknya itu lebih mudah ya teman-teman. Dan saya juga akan menambahkan susu full cream. Susu full creamnya ini saya pakai sebanyak 700 ml ya teman-teman. Aduk sejenak ya sebelum kita masak, agar proses dari gulanya ini larut lebih cepat ya. Kita masak terlebih dahulu. Gunakan api kompor yang sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar ya teman-teman. Perlu diingat ketika kita memasak puding atau agar-agar atau jelly, itu harus selalu diaduk-aduk ya. Oke teman-teman, ini sudah mendidih, sudah matang ya teman-teman pudingnya ini. Dan sekarang akan saya matikan terlebih dahulu api kompornya.
Setelah itu akan saya masukkan ke dalam cetakan yang sudah saya siapkan sebelumnya ya teman-teman. Sebelum dimasukkan akan saya aduk-aduk terlebih dahulu agar mengurangi uap dari panasnya ya teman-teman. Setelah itu masukkan alpukat yang sudah kita haluskan sebelumnya ke dalam puding yang sudah kita masak. Campurkan dan aduk sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Jika sudah rata, akan saya tuangkan ke dalam cetakan yang sudah saya siapkan ya. Kita masukkan puding alpukatnya. Ini tidak semuanya ya teman-teman. Dan setelah itu kita sisihkan sejenak. Tapi sebelumnya akan saya buang terlebih dahulu gelembung-gelembung yang ada di atas puding alpukatnya ini ya teman-teman. Kita sisihkan puding alpukatnya dan tunggu sampai mengeras. Selagi menunggu puding alpukatnya mengeras, kita siapkan lapisan yang kedua. Siapkan panci ya teman-teman. Masukkan Nutrijel yang tanpa rasa 1 bungkus dan tambahkan gula putih atau gula pasir sebanyak 2 sendok. Tapi jika teman-teman suka manis, boleh ditambahkan 2 sendok lagi ya teman-teman. Tambahkan juga minuman coklat 1 bungkus, untuk merek saya pakai yang ini ya teman-teman. Dan setelah itu masukkan juga 1 sendok bubuk coklat. Sebelum dimasak atau ditambahkan bahan yang lain akan saya aduk terlebih dahulu ya. Dan masukkan juga air putih atau air bersih. Di sini saya memakai air bersihnya sebanyak 700 ml ya teman-teman. Dan saya juga menambahkan 200 gram coklat batangan yang sudah saya potong kecil-kecil. Kita aduk terlebih dahulu ya, agar larut dari bahan-bahannya cepat larut ya teman-teman, atau tercampur dengan rata. Dan sekarang akan saya masak terlebih dahulu. Seperti biasa ya teman-teman, saya menggunakan api kompor yang sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa ketika kita memasak puding itu harus selalu diaduk-aduk ya teman-teman. Pastikan semua bahan-bahannya ini sudah larut dan tercampur dengan rata ya. Jika sudah mendidih atau sudah meletup-letup seperti ini, akan saya matikan api kompornya. Dan sebelum melanjutkan ke tahap yang selanjutnya, akan saya aduk terlebih dahulu ya teman-teman, memastikan bahan-bahannya apalagi coklat batangannya itu sudah larut dan tercampur dengan rata ya. Ini puding alpukatnya teman-teman sudah mengeras dan akan saya tusuk-tusuk menggunakan garpu agar lapisan yang keduanya atau puding coklat yang tadi kita masak itu menempel dengan puding alpukat yang sudah mengeras ini. Kita tuangkan semua pelan-pelan ya teman-teman, karena ini sangat panas sekali. Oke, ini sudah saya tuangkan. Kita tunggu sampai mengeras. Jika sudah dingin, kita masukkan ke dalam lemari pendingin. Dan ini sudah saya keluarkan ya teman-teman dari kulkas atau lemari pendingin. Ini sudah siap untuk kita sajikan dan kita nikmati bersama keluarga kita tercinta. Ini enak banget teman-teman rasanya. Silahkan dicoba ya teman-teman resep puding lapis coklat dari saya. Semoga resep yang saya bagikan menginspirasi kalian semua dan bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membagikan resep ataupun cara membuat olahan dari buah alpukat. Kali ini kita akan membuat alpukat kocok. Ini rasanya enak banget teman-teman, segar banget. Cocok untuk dijajikan hidangan ketika ada acara di rumah ataupun berbuka puasa. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya ya, jangan di skip ya, agar kalian tidak salah dalam membuat alpukat kocok ini. Terima kasih. Simak terus videonya. Terima kasih.
Di sini saya memakai alpukat ya teman-teman. Alpukatnya ini ukurannya sedang. Saya pakai 2,5, 2 yang utuh dan 1 lagi yang setengah ya teman-teman, sudah dibelah. Kurang lebih ini beratnya sekitar 250 gram ya. Dan sekarang alpukatnya ini akan kita ambil dagingnya, kita pisahkan dari kulit dan juga kita buang bijinya ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut di alpukat yang kedua. Caranya masih sama ya teman-teman, boleh dikerok ya seperti ini sampai dengan selesai, atau kalian bisa juga buang kulitnya ya teman-teman, pakai pisau secara tipis-tipis aja dan lakukan sampai dengan selesai, sampai semua daging alpukatnya ini sudah kita ambil dan kita buang dari kulitnya ya. Setelah itu kita akan lanjut kembali ke tahap yang selanjutnya. Di sini alpukatnya ini akan saya haluskan terlebih dahulu ya teman-teman. Menghaluskannya cukup menggunakan garpu saja. Menghaluskannya itu tidak sampai halus banget ya teman-teman, masih ada tekstur kasarnya. Istilahnya kita bejek-bejek aja ya alpukatnya ini, kita haluskan menggunakan garpu. Boleh juga kalau tidak ada garpu pakai alat yang lain ya teman-teman. Dan sekarang ini sudah pas teksturnya, sudah sesuai yang saya inginkan. Setelah itu kita sisihkan sejenak alpukatnya ini, dan saya telah mempersiapkan cup 4 cup ya teman-teman. Di sini cupnya ini akan saya pakai untuk alpukat kocoknya ini, dan saya akan memasukkan 2 sendok alpukat yang sudah kita haluskan. Di awal saya memasukkan 2 sendok ya teman-teman, karena khawatir tidak cukup atau kurang, maka saya memasukkan 2 sendok terlebih dahulu ya. Masukkan semua dan lakukan sampai dengan selesai, dan ternyata masih ada sisanya, maka akan saya tambahkan di setiap cup yang sudah berisi alpukat yang sudah kita haluskan tadi. Seperti ini ya teman-teman, walaupun berantakan tapi biarin aja ya teman-teman. Setelah itu siapkan batu es atau es batu, kita masukkan ke dalam cupnya atau di atas alpukat yang sudah kita haluskan tadi, yang kita masukkan ke dalam cup. Es batunya sesuaikan dengan selera saja ya. Kalau teman-teman suka dingin boleh ditambahkan atau lebih banyak lagi. Dan setelah itu saya akan menambahkan gula aren yang sudah saya lelehkan ya teman-teman. Kenapa harus pakai gula aren? Karena rasanya bikin legit ya teman-teman. Kalau tidak ada gula aren, teman-teman boleh pakai gula kelapa ya. Di sini saya memasukkannya sekitar 2 sendok. Untuk tingkat kemanisan bisa disesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing ya. Kalau suka manis boleh ditambahkan, dan jika tidak suka manis boleh dikurangi ya. Dan setelah itu saya akan menambahkan 100 ml susu full cream ya teman-teman. Jadi di masing-masing cup ini saya menambahkan susu full creamnya sekitar 100 ml ya. Untuk jenis susu full cream atau mereknya, teman-teman bisa menyesuaikan selera teman-teman saja ya. Lakukan sampai dengan selesai ya, sampai keempat cup ini sudah terisi dengan susu full cream. Jika sudah selesai, kita akan tambahkan kental manis yang rasa coklat ya teman-teman. Untuk kental manis yang rasa coklat ini wajib kita pakai ya teman-teman, nggak boleh di skip ya.
Kita tambahkan di atas cupnya itu. Jika sudah, tambahkan toppingnya. Untuk topping di sini saya memakai keju yang sudah saya parut ya teman-teman. Dan setelah itu, topping yang selanjutnya saya memakai minuman coklat yang mereknya yang saya pakai ini. Kita taburi di atasnya ya teman-teman. Setelah itu saya juga memakai minuman coklat yang mereknya lain, yang seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Jika sudah selesai, saya akan menambahkan buah ceri di atas keju parutnya seperti ini. Dan ini sudah selesai ya teman-teman. Tapi jika teman-teman menginginkan topping yang lain, boleh ya teman-teman, boleh dipakai atau disesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing. Dan ini dia alpukat kocok saya hari ini. Ini rasanya enak ya teman-teman, karena sebelumnya sudah saya coba dan sering saya coba bikin di rumah. Oke deh, sampai ketemu lagi ya teman-teman di video saya berikutnya.